Di wilayah pesisir dan kepulauan, penyakit menular masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering ditemukan. Kondisi lingkungan seperti genangan air, sanitasi yang kurang memadai, serta penggunaan air yang belum sepenuhnya bersih menjadi faktor utama yang memengaruhi penyebaran penyakit. Salah satu yang sering terjadi adalah penyakit tular vektor, yaitu penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, seperti malaria dan demam berdarah atau DBD. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Di wilayah pesisir, keberadaan rawa dan genangan air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, sehingga risiko penularan malaria menjadi lebih tinggi. Selain itu, demam berdarah dengue atau DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini berkembang biak di air bersih yang tergenang, seperti di bak mandi atau wadah air yang tidak tertutup. Selain penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, ada juga penyakit yang ditularkan melalui air atau yang disebut dengan waterborne disease, seperti diare, kolera, dan demam tifoid. Diare dapat disebabkan oleh berbagai kuman, seperti bakteri Escherichia coli, virus rotavirus, atau parasit Giardia lamblia. Penyakit ini biasanya terjadi akibat konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi. Nah, kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae dan dapat menyebabkan diare berat serta dehidrasi. Sementara itu, demam tifoid yang sering dikenal sebagai tifus disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Selain itu, penyakit infeksi saluran pernafasan juga sering terjadi di wilayah pesisir, terutama di daerah dengan pemukiman yang padat, rumah yang berdekatan, dan ventilasi yang kurang baik, membuat sirkulasi udara tidak lancar, sehingga penyakit lebih mudah menyebar. Infeksi saluran pernafasan seperti batuk dan pilek umumnya disebabkan oleh virus, salah satunya virus influenza, yang dapat menular melalui udara saat seseorang batuk atau bersin. Jadi, untuk mencegah berbagai penyakit tersebut, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan. Untuk mencegah malaria dan demam berdarah, penting untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk, seperti menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, serta tidak membiarkan air mengenang di sekitar rumah. Lalu, untuk mencegah penyakit seperti diare, kolera, dan demam tifoid, masyarakat perlu menggunakan air bersih, memasak air sebelum diminum, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Selain itu, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah dan menghindari hunian yang terlalu padat juga dapat membantu mencegah penyebaran infeksi saluran pernafasan. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi kunci penting dalam pencegahan penyakit menular. Dengan memahami penyebab, cara penularan, dan cara pencegahannya, kita dapat melindungi diri dan keluarga dari berbagai penyakit menular di wilayah pesisir. Yang berikutnya adalah penyakit tidak menular di wilayah pesisir. Yang pertama, hipertensi, akibat konsumsi ikan asin atau makanan laut yang diawetkan, sehingga peningkatan tekanan darah akibat kandungan natrium yang sangat tinggi menjadi naik. Natrium dalam garam meningkat air di dalam tubuh, sehingga konsumsi garam berlebih meningkatkan jumlah natrium dalam sel yang mengganggu keseimbangan cairan dan menyebabkan retensi air di ginjal. Kelebihan cairan ini meningkatkan volume darah sehingga jantung harus memompa lebih kuat yang mengakibatkan tekanan darah semakin meningkat. Yang berikutnya yaitu penyakit kulit akibat paparan sinar matahari dan air laut. Paparan sinar matahari atau UV yang berlebihan dikombinasikan dengan air laut dapat menyebabkan berbagai masalah kulit, mulai dari iritasi hingga kerusakan kronis. Paparan sinar matahari berlebihan merusak lapisan kulit, menyebabkan kulit terbakar, kemerahan, rasa panas, dan nyeri. Paparan UV juga memicu stres oksidatif yang menimbulkan inflamasi kronis pada kulit. Hal ini dapat menyebabkan hiperpigmentasi atau kulit menjadi lebih gelap
atau flek dan mempercepat penuaan dini. Air laut mengandung garam tinggi. Jika kulit yang sudah iritasi akibat sinar matahari terkena air laut, garam dapat menyebabkan rasa perih dan memperparah iritasi. Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau terpencil mengalami paradoks kaki karena ketergantungan pada garam lokal non-yodium serta kendala distribusi dan penyimpanan yang merusak kandungan kalium iodat. Meskipun kaya akan hasil laut, konsumsi ikan saja tidak cukup memenuhi kebutuhan harian, sehingga kelompok rentan beresiko mengalami gangguan pertumbuhan, penurunan IQ, hingga kretinisme. Solusi utamanya terletak pada edukasi penyimpanan garam yang benar serta distribusi kapsul minyak beriodium untuk mencegah dampak jangka panjang pada kesehatan dan produktivitas. Untuk menjaga kesehatan di wilayah pesisir, terapkan pola makan isi piringku dengan komposisi seimbang antara serat, protein, dan karbohidrat, serta menjaga hidrasi minimal 2 liter air sehari. Sangat penting untuk membatasi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari guna mencegah hipertensi dengan cara beralih ke rempah alami dan mengurangi ikan asin. Selain itu, berikan perlindungan ekstra terhadap sinar UV dengan menghindari matahari di jam terik serta menggunakan proteksi fisik guna mencegah katarak dan penuaan dini. Kemudian kita masuk dalam masalah kesehatan lainnya. Nah, yang pertama, kesehatan mental. Di balik keindahan laut dan kehidupan pesisir, terdapat berbagai tantangan kesehatan yang seringkali luput dari perhatian. Bagi para nelayan, ketidakpastian hasil tangkapan menjadi sumber tekanan ekonomi yang berat, terutama saat musim paceklik tiba. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, memicu stres, kecemasan, bahkan rasa putus asa. Ditambah lagi dengan isolasi geografis di wilayah pulau terpencil, akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan psikologis menjadi semakin terbatas. Kemudian yang kedua, kecelakaan kerja. Pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Ombak besar, cuaca ekstrim, serta aktivitas melaut yang berbahaya meningkatkan kemungkinan tenggelam atau cedera. Para penyelam tradisional juga menghadapi ancaman penyakit dekompresi akibat naik ke permukaan terlalu cepat, serta risiko serangan hewan laut yang dapat membahayakan jiwa. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga terkait masalah kesehatan lainnya, yaitu stunting. Nah, ironisnya di tengah melimpahnya sumber protein dari ikan, masalah stunting masih ditemukan pada anak-anak di wilayah pesisir. Hal ini bukan semata karena ketersediaan makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh, kurangnya variasi gizi, serta minimnya pengetahuan tentang pentingnya nutrisi seimbang bagi tumbuh kembang anak. Nah, yang keempat terkait edukasi. Nah, edukasi menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat pesisir, terutama melalui penggunaan alat keselamatan kerja seperti jaket pelampung, alat komunikasi, dan teknik menyelam yang aman untuk mencegah kecelakaan, serta peningkatan kesadaran akan kesehatan mental. Selain itu, penguatan dukungan sosial melalui saling membantu, berbagi informasi, dan dukungan emosional juga berperan dalam mengurangi stres dan membangun masyarakat pesisir yang lebih sehat, aman, dan tangguh. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam tantangan dan penanggulangan akses kesehatan di wilayah pesisir dan kepulauan. Apa-apa saja sih yang menjadi tantangan akses kesehatan di wilayah pesisir dan kepulauan? Wilayah pesisir dan kepulauan memiliki tantangan besar dalam akses kesehatan. Salah satu hambatan utama adalah transportasi laut. Masyarakat harus menggunakan perahu untuk mencapai puskesmas atau rumah sakit, namun tidak selalu tersedia. Biayanya mahal dan jaraknya jauh sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pengobatan. Selain itu, cuaca buruk seperti gelombang tinggi dan badai dapat menghambat perjalanan.
Akibatnya, akses kesehatan bisa terputus sementara, tenaga kesehatan sulit menjangkau daerah terpencil, dan distribusi obat menjadi terganggu. Di sisi lain, fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan masih terbatas. Jumlah tenaga kesehatan kurang, alat dan obat belum memadai, sehingga pelayanan kesehatan belum optimal. Nah, apa sih yang menjadi penanggulangan dari tantangan yang telah kita lihat bersama? Nah, teman-teman, penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam peran kemandirian masyarakat melalui Posyandu dan Posbindu. Dalam penanggulangan, penting dalam melibatkan masyarakat dengan kemandirian masyarakat melalui pos pelayanan terpadu atau Posyandu dan pos pembinaan terpadu atau Posbindu. Posyandu berperan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, sementara Posbindu membantu deteksi dini penyakit tidak menular. Dengan dukungan kader kesehatan, masyarakat dapat lebih mandiri mendeteksi penyakit lebih awal dan tidak bergantung sepenuhnya pada fasilitas kesehatan yang jauh.